Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen-turnamen banyak yang sudah berakhir, tapi tenang saja kawan, ada beberapa turnamen yang juga sedang berlangsung. Abu Dhabi masih bisa kita saksikan 3 babak berikutnya kawan. Dan ada juga turnamen yang sudah mulai digelar lagi kawan, yaitu turnamen kejuaraan dunia FIS Random atau Catur 960 yang sudah mulai digelar tadi malam, kualifikasi pertama kawan, di mana ada 2 kualifikasi kawan untuk menuju ke turnamen utamanya bulan Oktober nanti, yang sudah diisi 3 slot. Pemain utamanya adalah juara FIS Random sebelumnya Wesley So, ini juara tahun 2019 kawan, dan juara dunia klasik Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ini juara dunia FIS Random yang tidak resmi tahun 2018, di mana dia mengalahkan Hikaru Nakamura yang merupakan juara FIS Random tahun 2009. Tapi kejuaraan resmi dari FIDE dimulai tahun 2019 kawan. Jadi juara dunia pertama resmi versi FIDE adalah Wesley So ini. Dan satu lagi ini pemain asal Islandia atau pemain tuan rumah. Dan satu lagi pemain yang akan dipilih oleh FIDE. Jadi tersisa 4 slot kawan. 2 slot diambil dari kualifikasi pertama ini. Selama 3 hari ini pemain akan bertarung untuk mendapatkan 2 slot. Dan nanti ada kualifikasi kedua mulai tanggal 29 Agustus yang juga memperebutkan 2 slot. Dan akhirnya 4 pemain dari hasil kualifikasi ini nanti menuju ke turnamen utamanya kawan bulan Oktober nanti di Islandia. Dan tadi malam sudah dimulai babak kualifikasi pertama, babak Swiss 9 babak yang diikuti oleh 100 pemain kawan. 100 pemain itu harus bergelar resmi kawan, mulai dari kandidat master boleh ikut sampai super grandmaster boleh ikut asal mempunyai gelar resmi dari FIDE kawan. Ada 100 pemain kawan, tadi saya lihat tidak ada pemain kita yang ikut berlaga di sini. Coba lihat, terakhir ini ada nama dari Roman Aukatov, asal kalau negaranya seperti ini kayaknya juga negara yang sedang berperang melawan Ukraina. Punya elo standar 2281. Dan permainan di babak Swiss 9 babak ini adalah permainan online. Jadi kualifikasinya diadakan secara online kawan. Nanti di turnamen utama overboard kawan, tidak online tapi bermain di atas papan menggunakan papan catur sebenarnya. Di babak kualifikasi pertama kawan, tadi malam sudah kita temukan hasil-hasilnya siapa yang lolos ke babak knockout. Di sini ada 8 pemain kawan yang lolos ke babak knockout. Ada Samuel Sevian, ini pemain yang luar biasa. Di babak Swiss selalu mendapatkan posisi yang bagus Samuel Sevian ini. Tapi selalu mempunyai pengalaman buruk di babak knockout, tidak pernah mencapai final Samuel Sevian ini. Ada Alexander Simanov, Vladimir Fedosev, dan ini Chesbra ini admin juga tidak tahu nama sebenarnya kawan, merupakan salah satu konten catur yang cukup terkenal di kanal YouTube-nya ataupun Twitch. Di sini ada Vidit juga di posisi kelima, Benjamin Book, Alexander Bortnik, dan satu lagi yaitu Jose Alcantara. Di sini di babak kualifikasi pertama Hikaru Nakamura tidak lolos kawan. Hikaru Nakamura berada di posisi ke-15, mendapatkan 5,5 poin dari hasil 5 kali kemenangan, 3 kali kalah, dan 1 kali remis. Nanti kita akan ulas permainannya Hikaru Nakamura ini kawan, bertemu dengan Sam Sevian, bukan Benjamin Book tapi Sam Sevian di babak ketiga. Langsung kita ke atas papan agar kalian tahu bagaimanakah permainan catur 960 bagi kawan-kawan yang belum mengenalnya. Tapi bagi kawan-kawan yang sudah mengenalnya dan sering juga di channel ini kita ulas saat ada turnamen semacam ini kawan, pasti kalian sudah tidak kaget lagi dengan susunan bidak di baris pertama kawan. Baris pertama ataupun baris belakang ini, bidak-bidaknya diacak sedemikian rupa, tidak seperti biasanya di mana raja ataupun menteri berada di pusat. Jadi jumlah acakan ini kawan ada 960, makanya disebut dengan catur 960. Ada 960 varian macam acakan yang bisa diotak-atik kawan. Admin tidak tahu ini posisi keberapa, tapi jelasnya bentuknya seperti ini. Aturan rokade seperti biasa, raja masih bisa rokade panjang ke sisi menteri ataupun rokade pendek nanti ke sisi raja, bisa saja. Asal jalur-jalur untuk melakukan rokade bersih kalau mau ke sisi kanan papan ini atau sisi raja kawan. Tetap kawan, sisi raja adalah berada di sisi kanan papan, sedangkan sisi menteri adalah berada di sisi kiri. Oke, langkah pertama oleh Samuel Sevian yang pegang putih bermain dengan pion D4.
dibalas dengan pion D5. Dalam permainan catur 960, ide-ide pembukaannya hampir sama, tidak jauh berbeda kawan, di mana bagaimana cara pemain itu bisa mengeluarkan perwiranya lebih cepat dan kontrol petak pusat. Itulah tujuan utama. Jelas yang didahulukan adalah bagaimana cara mengeluarkan gajah terlebih dahulu kawan, atau menteri di sini. Sama putih juga membuka diagonal gelap bagi pergerakan gajahnya. Kalau kuda walaupun masih ada pion, masih bisa saja untuk berkembang, melompati pion, tak ada masalah. Itulah ide-ide di langkah pengembangan perwira dalam permainan catur 960. Jadi di sini sudah tidak ada teori pembukaan yang lazim kawan, yang dihafal oleh para pemain. Tidak ada nama-nama pembukaan Italian, Rui Lopez atau Gambit Menteri dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nanti kalau banyak omong banyak yang protes. Kuda F3. Terkadang juga bikin admin nggak enak juga kalau terlalu banyak omong kawan. Oke, pion F6. Pada posisi ini langkah yang bagus ini kawan, pion E6 ini, untuk juga membuka diagonal gelap ini, memperkuat posisi pion pusatnya. Tapi pion F6 dipilih oleh Nakamura, selanjutnya kuda C3 dan gajah C6. Langkah yang kurang bagus di sini tadi, pion E6 masih bisa dimainkan untuk memperkuat posisi pion ini kawan, sekaligus membuka diagonal gelap bagi gajahnya. Tapi di sini Nakamura memilih dengan gajah C6-nya, perkuat posisi pion. Dan pada posisi ini, pion ini juga bisa dimainkan untuk segera mengganggu posisi gajah. Kalaupun pion ini dimainkan, mungkin pion A6, dan di sini bisa melanjutkan dengan pion A4 juga kawan, ataupun menteri ini keluar ke petak B2. Atau pada posisi ini, putih bisa juga melanjutkan dengan pion A3 terlebih dahulu sebelum pion B4 ini. Tapi di sini Samuel Sevian memilih dengan gajah D2, kuda F7, dan dibalas dengan pion E4, membuat langkah pengorbanan pion untuk sementara. Langsung diterima oleh Nakamura, dan Samuel Sevian mendorong pion D-nya ancam gajah, memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Dan dalam posisi ini langkah terbaik, gajah ambil pion ini kawan. Terjadi pertukaran semacam ini. Dan bisa dilanjut dengan langkah pion G pukul pion F3 mungkin dari putih. Di sini pion E6 bisa dimainkan, ancam kuda, membuka jalur pengembangan, kuda balik, dan dibalas dengan kuda ke E7 atau melangkah gajah. Yang bagus memang kuda terlebih dahulu kawan menurut Stockfish. Tapi di sini tadi Nakamura memilih dengan langkah pion E pukul kuda F3. Pion ambil gajah C6 dan Nakamura melanjutkan pion F pukul pion G2. Langkah ini termasuk juga langkah kesalahan kawan. Stockfish lebih menyukai pada posisi ini putih melangkah dengan kuda ini bergerak ke petak E5 untuk menjaga pion ini. Jika terjadi pertukaran masih bisa diambil oleh kudanya, ataupun jika putih melanjutkan pion pukul pion masih bisa dipukul balik oleh menteri. Raja masih bisa melakukan rokade, menteri langsung menghadap posisi raja putih kawan. Dan mungkin di sini pion pukul pion masih bisa kalian pukul balik dengan kuda, dengan menteri, ataupun melakukan rokade panjang semacam ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi Nakamura memilih pion F pukul pion G2 terlebih dahulu dan diambil balik oleh gajah. Coba lihat kawan, pada posisi ini kalau hitam melanjutkan langkah seperti ini, bentengnya jatuh. Raja sudah tidak bisa melakukan rokade panjang karena posisi jalur rokade masih ada menteri di sampingnya ini kawan. Pada posisi ini Nakamura mendorong pionnya kawan. Dan sekarang putih mempunyai pion yang cukup mengganggu kawan kontrol petak-petak terang ini sekarang. Dan Samuel Sevian mendorong pion A4-nya. Apakah ingin didorong lagi menantang pertukaran pion agar lajur B ini semakin terbuka nanti kawan. Dan dibalas dengan pion A6. Langsung mendorong pion 2 peta ini bagus. Mungkin yang tidak disukai Nakamura adalah malah menciptakan petak lemah bagi kuda yang bisa menempati pos ini petak B5. Nakamura hanya mendorong pion A6-nya kontrol peta ini, berharap kalau pion A5 dimainkan, pionnya bisa didorong maju. Di sini kawan, pion A5 merupakan pilihan utama. Kalau pion B5 jawaban hitam, di sini kuda bisa bergerak ke petak D5 kawan. Ya, idenya adalah melakukan pengorbanan di sini nanti. Tapi di sini putih Samuel Sevian melanjutkan dengan langkah menteri F1, langkah yang bagus juga, berkoneksi dengan gajah ataupun juga nanti bergerak ke peta ini keluar kawan, dibalas dengan kuda D6, kontrol peta ini dan dijawab dengan gajah H3. Pion A5 masih bisa jadi pilihan, tapi gajah H3 dipilih, ancam menteri.
Pion E6 blokade kawan dan menteri E2. Pion F5 untuk blokade lagi agar pionnya terhindar dari ancaman. Di sini kawan benteng E1, pion sudah sulit untuk dipertahankan. Nakamura memilih mengeluarkan kudanya ke E7, incar pion. Dan di sini Samuel Sevian memilih untuk mempertahankan pion dengan gajah G2 terlebih dahulu. Pion masih bisa direbut nanti. Kalaupun menantang pertukaran di sini blokade, ya masih ada kuda yang bisa untuk melakukan pertukaran. Nakamura melanjutkan dengan pion E5, mengorbankan pion di sini kawan dan langsung diterima. Bukan pilihan terbaik juga pada posisi ini. Stockfish menyarankan kuda ini ke petak G6. Tapi Nakamura memilih untuk mengorbankan pionnya di sini, langsung diambil oleh Samuel Sevian dengan menteri. Dan di sini pion A5 patut dimainkan juga kawan untuk menghentikan laju pion agar struktur pionnya tidak rusak oleh gangguan pion putih nanti, walaupun masih bisa juga memainkan pion B5 nanti ke depan jika ada pion A5, tapi Stockfish menyarankan dengan pion A5 terlebih dahulu pada posisi ini. Tapi kuda C4 dipilih oleh Nakamura. Ancam menteri garbu gajah, di sini menteri mundur ke E2. Untuk memaksa kuda ini harus melakukan sesuatu. Apakah mundur, apakah ke petak A5, atau langsung sikat gajah ini kawan. Di sini Nakamura melakukan pertukaran. Langkah yang bagus ke petak A5 menghentikan laju pion sekali lagi. Tapi memilih pertukaran dengan gajah, dipukul balik oleh menteri. Dan Nakamura melanjutkan dengan kuda G6. Ini malah memberikan akses kawan bagi benteng jika ingin bergerak ke petak terang ini nanti. Kalau gajah tidak segera dikembangkan, benteng juga tidak akan mendapatkan kontrol petak E8. Di sini kawan, kuda D5 jawaban Samuel Sevian. Bukan pilihan yang bagus juga. Pion A5 masih menjadi pilihan yang bagus, tapi kuda D5 oleh Samuel Sevian. Selanjutnya adalah menteri bergeser ke petak D8, mengepin kuda kawan. Dan pada posisi ini pion A5 sekarang dimainkan oleh Samuel Sevian. Langkah yang bagus, harusnya dari tadi kawan 4 langkah sebelumnya sudah harus bisa didorong. Pion B5 jawaban Nakamura untuk menjadikan peta atau depan raja ini tetap tertutup. Dan berikut inilah kawan langkah yang cantik dari Samuel Sevian. Kuda melangkah ke petak B6. Membuat langkah pengorbanan kuda atau pengorbanan menteri kawan. Menteri dikorbankan. Coba lihat, gajah belum berkembang. Benteng bisa saja meluncur ke peta ini. Kalau menteri ambil menteri putih, ancamannya skakmat kawan. Terserah kalian blokade dengan menteri terlebih dahulu atau raja bergerak ke sini, benteng pukul benteng skakmat. Oleh karena itu Nakamura tidak berani ambil menteri putih, juga tidak berani ambil kuda ini kawan. Menterinya nanti yang tewas kalau pion ambil kuda. Gajah ke petak D6, blokade tantangan pertukaran menteri, melanjutkan pengembangan, mengkoneksikan menteri dengan bentengnya kawan, dan dilanjut dengan kuda D7 skak. Kuda D7 skak, dan raja bergeser ke C8. Dan Samuel Sevian incar pion dengan gajah H3. Dipertahankan oleh kuda di E7, sekaligus incar pion yang di sini. Pion ini cukup mengganggu kawan, dipertahankan oleh menteri C3, sekaligus incar pion yang ada di sini. Pion G6 untuk membentuk rantai pion yang solid agar kudanya tidak overload untuk menjaga pion di sini. Dan selanjutnya rokade oleh Samuel Sevian. Sama kawan, dalam melakukan rokade dalam permainan catur biasa, raja yang bergerak terlebih dahulu seperti ini kawan. Bukan benteng terlebih dahulu, salah kaprah. Kalau benteng terlebih dahulu salah kaprah. Rokade panjang dan selanjutnya benteng E8. Di sini benteng naik ke petak E6 untuk mungkin persiapan melakukan pengorbanan di sini, pengorbanan pertukaran kawan. Dijawab dengan benteng A7 dan gajah G2. Mempertahankan pionnya agar menterinya bisa bebas bergerak, tidak menjaga pion ini terus-menerus. Dan dilanjut dengan langkah kuda bergerak mundur ke G8 menantang pertukaran. Langsung diterima benteng pukul benteng, dipukul balik oleh menteri. Dan selanjutnya menteri bergerak ke D4. Ancam benteng di sini. Benteng mundur lagi ke peta A8. Bentengnya Nakamura ini sudah tidak bisa keluar kawan karena dia sudah tidak bisa melakukan rokade, terhalangi oleh posisi raja, di mana raja juga tidak bisa naik ke atas kawan, ada pion di sini. Samuel Sevian kembali membuat langkah pengorbanan kuda B6 skak dan pengorbanan ditolak, raja ke B8. Kalau pion pukul kuda, di sini putih mempunyai opsi kawan. Apakah sikat gajah, apakah ambil pion dengan menteri? Yang paling bagus ambil pion B ini dengan pion A. Dan opsinya melakukan skak garbuan nanti kawan ke depan.
Sulit juga bagi putih untuk mengantisipasi serangan-serangan berikutnya. Gajah berada di diagonal yang bagus untuk menjaga pion-pionnya. Ini nanti juga bisa promosi kawan. Saya tak perlu melanjutkan variasi ini. Tentu saja kalian punya opsi untuk menarik mundur gajah. Tetap ancaman di sini. Kalau benteng yang digeser di sini, ya pion tetap akan didorong kawan. Opsinya nanti menteri masih bisa mendapatkan gajah. Kembali ke langkah aslinya, raja bergeser ke petak B8 dan kuda sikat benteng A8. Dipukul balik oleh raja, menteri ke petak G7. Idenya sikat gajah, dipukul balik oleh pion, menteri meluncur ke petak B7 skakmat. Sekali lagi saya ulangi, tadi belum sempat saya jelaskan bahwa permainan online ini menggunakan kontrol waktu permainan rapid 10 menit increment 2 detik saja kawan. Nakamura memilih ambil pion H2 dengan gajahnya. Menteri putih bergerak ke petak D7, menantang pertukaran menteri di sini. Kalau diterima, dipukul balik oleh pion, open skak juga kawan, dan pion bisa promosi lagi. Jadi Nakamura menolak, dia menggeser menterinya ke petak B8, ditantang lagi oleh Samuel Sevian, dan idenya kalau diterima, dipukul balik, kuda di sini tewas kawan. Nakamura memilih memindahkan kudanya, tapi tidak ke petak-petak ini kawan, karena ada menteri, memindahkan ke petak H6 dan tidak melakukan pertukaran menteri karena target kuda sudah pindah. Di sini Samuel Sevian melangkah dengan menteri H4. Pada posisi ini kawan, Nakamura menyerah. Gajah sudah tidak bisa melindungi kuda di petak F4 karena posisinya dalam posisi segitiga dengan menteri putih kawan, tetap di petak F4 nanti tetap disikat oleh menteri putih. Sudah jelas, kalah satu perwira di langkah berikutnya membuat Nakamura menyerah di langkah ke-34. Itulah kawan permainan dari Hikaru Nakamura yang dikalahkan oleh Samuel Sevian, juniornya kawan, di Federasi Amerika Serikat di babak ketiga, di kualifikasi pertama kejuaraan dunia Fischer Random tadi malam. Sekali lagi Nakamura di kualifikasi pertama ini tidak lolos ke babak knockout kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini dan sedikit informasi tadi mengenai Fischer Random kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu nanti malam babak knockoutnya, besok akan kita ulas kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.